Serem banget. Ih, Mas Brun, lihat deh tuh. Masa ada temen apa Siti? Ya kapan ini Siti? Iya, ini lihat nih ada cewek naik motor tuh. Kayak kejang-kejang gitu ya. Tapi lu sadar gak sih? Itu lihat tuh, serem ya. Wah, untung ditolongin sama orang itu. Oh, dia naik motor terus gini. Iya. Itu bisa-bisa epilepsi, Ti. Ih, so tau. Beneran. Coba, coba materi coba tuh. Nih. Harapan Wah, kesembuhan ini tuh. Harapan kesembuhan pas pada epilepsi, bener kan? Emang Mas Bruno ngerti? Gaya-gaya banget sih. Enggak, itu emang ngerti Macam udah epilepsi beda ya? Emang ngerti? Ya ngerti dong. Ini kurvanya, ya kurva. Coba kesana lagi. Coba jelasin. Coba jelasin. Ini apa itu? Ini gedung kali itu? Mohon maaf nih Prof Bruno. Iya. Sama Prof Uti lagi ngebahas apa kalau boleh tahu? Ini tadi Uti lagi ngeliat video nih tuh. Ah. Masa Mas Bruno bilang itu epilepsi? Oh yang begini-gini? Iya. Ya nggak selamanya orang naik motor miring epilepsi. Itu Valentino Rossi kalau begitu juga emang epilepsi. Iya juga. Terus dia gaya-gayaan gituin materi lagi? Karena gini dok, menurut data Gimana, dari gimana? sebagian itu, Iya. epilepsi itu kebanyakan di tahun 1990 sampai 2000. Mohon maaf. Ini slide punya tim bedah saraf. Ini kenapa bedah rumah ada di sini? Tahu. Kayak acara program sebelah. Oh iya beda lagi itu ya. Emang ngerti begini-gini orang nggak ngerti juga so tahu banget. Ini gedung tingkat 4. Bukan pencakar langit ini beda, ini grafik bedah epilepsi di Semarang. Ada Ini dokter peraturan Lula. biasa. Udah buka acara sering. Sekarang materi dia yang mau nerangin. Lama-lama jadi narasumber kayaknya nih. Gaya. Beneran Udah deh, dok. mendingan gini aja. Dokter Zainal nih mumpung nih datang kan. Biasanya kan di Semarang kan. Coba dia disambut di jauh-jauh. ujung aja deh ya. Kita buka acara Buka aja dulu ya. deh. Kalau materinya Udah sana cepetan. Bener-bener ya sih Bruno ya. Kita buka dulu aja Kak. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini adalah edisi yang cukup spesial. Kenapa? Karena jarang-jarang nih kita punya dua narasumber, dua-duanya profesor. Jadi namanya saat ini Halo Prof, Halo bukan Prof, Halo bukan Halo Dok Dokter. lagi ya. Tapi Betul apapun banget. ceritanya, kita pernah membahas mengenai bedah untuk epilepsi. Yes. Tapi kan kayaknya belum habis tuh Bulat, rasanya. belum bulat kalau bahasa Kalula belum bulat. Belum bulat karena pertanyaannya masih banyak dan kita mesti jawabin satu persatu. Betul. Ini aja begitu kita bilang Prof Zainal datang lagi nih, udah banyak yang langsung tuh. Iya, langsung nanya lagi dan memang ini juga sekarang Prof Zainal nggak sendiri nih Kak. Hah? Bawa sejawatnya juga dari Semarang juga. Aduh ini kita import terus ya, Makanya bahagia impor banget banget ya. nih, wah, luar biasa sekali. Ada dua nih ya. Yang pertama seperti biasa tadi ya, Prof. Dr. Zainal Mutakin, PhD ya, spesialis bedah saraf konsultan. Nah, ditemenin sama profesor lagi satu, Profesor Dr. M. Tohar Arifin, PhD juga. Aduh. Spesialis bedah saraf Kok konsultan. tiba-tiba juga. kayak pusing-pusing nih pengen dibuka harus kalian palanya nih. Jangan dong, nggak dok, segampang bedah buka saraf tutup. bareng-bareng nih. Iya dong. Katanya dokter bedah saraf itu biasanya ngacak-ngacak kepala orang. Nggak ngacak-ngacak dong, ngebongkar. Oh, sama aja dong. Merapihkan gimana caranya. Dan udah banyak yang nanya, sebetulnya anak saya epilepsi, ini termasuk yang kandidat untuk bisa dibedah nggak? Itu tuh banyak banget yang nanya seperti itu. Itu, dan juga pasti bakalnya, itu gimana resikonya sih? Ngeri nggak sih otak dikuak-kuak gitu loh? Terus kesembuhannya kayak apa? Yang Itu udah dia. pasti kita pernah kenalan sama yang namanya Audi. Si cantik itu sekarang, udah deh pokoknya kita nggak pernah tahu dia pernah ada epilepsinya. Iya nggak kelihatan gitu. Dan kerennya acara ini seperti biasa bisa nelpon Kak ya. Yuk. Di 5743476 untuk yang Jakarta, untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan boleh juga via Instagram dong di @halodokter.ri. Boleh panjang lebar ngomongnya, silahkan Curhat. aja gitu ya. Tapi nanti dibacakannya di segmen 45 kalau IG ya. Tulis dari sekarang, kita jeda sebentar dulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita akan mendatangkan dua profesor yang sangat keren Di sekali. Halo Prof. Halo Prof, bukan Halo Oke, Dokter ya. berarti ya. Langsung nih udah kelihatan Prof-Profnya Iya, ya. betul sekali. Ada Prof Zainal dan Prof Tohar. Aduh. Duduknya nggak balik, Ti. Ini keren Prof banget. Zainal sini kali ya, Oke. Prof Tohar di sana.
Halo, selamat pagi Prof. Selamat pagi, sehat-sehat ya Prof ya. Iya, Waalaikumsalam. pagi Prof, silakan Prof. Aduh ini, mohon maaf Prof, saya berasa kayak lagi sidang skripsi ini. Ada profesor-profesor di depan saya. Tadi serem gak ya deg-degan Serem. kayaknya? Enggak usah ketawa, nggak ngerti kan? Tapi Prof Tohar ini juga muridnya Prof Zainal. Betul, betul. Saya Keren. belajar dari beliau itu sejak tahun 99 ya, Prof. 99. Dan sekarang sudah Prof juga ya Prof ya? Iya. Luar biasa. Baru tahun fresh out from the oven. Wow, masih hangat ya Prof. Bulan yang lalu pengukuhan. Jadi sekarang Prof Zainal ini udah Prof Maker ya. Iya, bukan cuma profesor aja gitu. Produser. ya. Produser Prof ya. Iya. Jadi ceritanya gini, kalau Prof Tohar juga udah melakukan bedah epilepsi. Ya, sudah. Karena Atas muridnya bimbingan Prof beliau Zainal. juga kan. Oke. Iya. Prof, waktu kemarin kita sempat ke sini bawa Audi ya Prof ya. Kan Audi tuh ya maksudnya ya kayaknya tumpuan harapan semua orang deh yang barangkali anaknya dikasih label epilepsi gitu ya. Betul, stigma. Stigmanya Iya, stigma, gitu ya. betul, Jadi ya. terus banyak sekali pertanyaan yang kemarin kita nggak bisa jawab tuh Prof ya. Termasuk per hari ini aja juga udah banyak yang nanya dan kebanyakan udah kasus demi kasus. Jadi ceritanya udah anak saya didiagnosa udah gitu tuh jadinya juga bukan cuma masih nanya. Walaupun kemarin kita ngebahas mengenai autisme. Ya. Nah, ada juga yang nanya mengenai apakah si Epilepsi. autisme sama si epilepsi ini temenan gitu maksudnya gitu ya. Apakah nanti si epilepsi bikin jadi autisme juga atau gimana? Pokoknya pertanyaannya tuh kemarin dijawabnya sama dokter anak yang ke arah autis. Nah, hari ini kita memang janji supaya rapih nanti epilepsinya kita bahas juga hari ini. Kita mulai materi dulu kali ya Prof ya. Oke. Boleh dong Silakan materinya Mas yang Adit. tadi diacak-acak sama si Bruno tuh ya. Mudah-mudahan nggak rusak ya. Nah ada nih dah. Silakan Prof. Baik ya, jadi kita bakal ngomongin, saya berdiri ya. Boleh, Boleh, boleh silakan. Prof, boleh Prof. Jadi kita bakal ngomongin apa sih arti yang namanya sembuh. Iya. Sembuh ya. Jadi pengertian kebanyakan orang, kalau sembuh itu berarti ya saya sudah tidak harus minum obat, tidak harus apa gitu ya. Dan nggak akan kejang lagi. Betul. Lah, dalam epilepsi dikatakan sembuh itu kalau tidak ada serangan kejang lagi. Oke. Oke. Bahwa untuk mencapai bebas dari serangan kejang itu, kemarin sudah kita bahas, ada 70% pasien yang cukup dengan 1 atau 2 macam obat diminum teratur itu tidak kambuh lagi. Iya. Sama Udah. sekali ya Sama tuh sekali Prof ya. nggak kejang ya Prof ya. Betul, terkontrol istilahnya. Ya bahwa memang ada pantangannya. Pantangan kalau kecapean, kalau pas suhu badannya panas, kedinginan, semua itu bisa memicu serangan. Nah kalau gitu Prof, Jadi- kalau misalnya kejangnya cuman kalau misalnya pas lagi demam tinggi aja gitu, Iya. itu Kan nggak- dikatakan sembuh nggak Prof? Kan nggak sebulan sekali dong Prof Iya, ya. paling gitu setahun ya. sekali gitu. Itu dikatakan sembuh juga nggak? Ya, jadi selama dia tidak ada serangan, itu dalam tanda petik namanya sembuh. Karena Oke. pada epilepsi yang merusak hidup kita, Iya, betul. merusak otak jelas serangan kejangnya, bukan gara-gara minum obat otaknya rusak kan. Terus yang merusak hubungan sosial, kalau Iya. secara remaja, dewasa, pertemanan itu bisa rusak gara-gara Iya lagi Serangan. ngobrol-ngobrol Iya, tiba-tiba tiba-tiba gitu kejang. saya punya teman di kelas, bukan punya teman, punya pasien itu di kelas ya SMP gitu. Dia kejang di sekolahan. Besok paginya teman-teman sebelahnya itu pindah belakang semua. Waduh. Nah itu Prof, kalau boleh tahu mungkin stigma di masyarakat itu karena takut menular atau karena Betul. bingung mau ngapain? Apa gimana Prof? Jadi saya rasa mungkin itu nanti Dr. Tohar Prof. Tohar akan menjelaskan lebih jauh tentang tadi ya stigma Stigmanya, sosialnya oh, segala oke. macam. Nih Prof, saya cuma mau highlight lagi sedikit lagi bahwa sebetulnya supaya yang berharap sembuh tuh maksudnya Ya. sembuh tuh udah nggak minum obat nggak semua, Ya. tetap minum obat. Dan kalaupun misalkan tiba-tiba ada serangan lagi karena misalkan panas tinggi, demam, bukan berarti dia nggak dianggap nggak sembuh, bukan Bukan, ya begitu ada pemicunya Ada kan. triggernya, oke. Jadi baik. sekarang bahwa ternyata dari total pasien yang sudah tidak serangan tadi, yang suatu saat bisa lepas dengan obatnya, nggak minum obat lagi, itu ada 50% kira-kira. Oh, tapi masih bisa tuh ya Prof Ada ya? 50%. Tetapi kalau kita berharap bahwa saya termasuk yang 50% itu dong, kan nggak bisa. Iya, Iya. iya, Jadi oke. yang penting sekarang sering saya tanyakan kembalikan kepada pasien, Mas Dika. Iya. Mas oke. Dika, ada nggak teman Mas Dika yang kerja dikeluarin dari pekerjaan gara-gara dia minum obat? Ya nggak Nggak ada. ada, kan? nggak ada, nggak ada. Betul. Atau remaja tadi dijauhin sama teman-temannya karena dia minum, obat? Kan nggak ketahuan juga ya Prof ya? Iya. Kan minum obatnya di rumah, Di gitu ya. rumah. Betul. Jadi obat itu sebagai seperti saya sekarang kan penyandang hipertensi. Oh iya Prof. Kalau nggak minum obat tensi saya bisa 170 lebih. Oke. Tapi dengan obat yang saya minum teratur setiap hari, tekanan darah saya normal. Oke, oke. Kalau sudah normal terus obatnya saya stop,
naik lagi. Dong. Dan kalau misalkan tiba-tiba nih Sama. Prof, lagi minum obat hipertensi kan ya Prof, tiba-tiba agak nakal lah, makannya tuh yang agak banyak, ya naik-naik juga dong sedikit ya Prof ya. Persis betul. seperti itulah Sama. ya. Jadi terkontrol itu artinya bukan berarti bebas sama sekali nggak minum obat. Ada hal-hal itu disebabkan kenapa? Karena memang di tubuh penyandang tadi, di tubuh saya ada masalah terkait dengan pengaturan tensi yang sudah tidak sempurna. Iya. Saya butuh suplemen namanya obat tensi. Iya, betul sekali. Dan Jangan dimusuhin deh Jangan obatnya dimusuhin. kenapa sih Iya. gitu ya. Jadi obat itu bagian dari supaya tubuh saya ini kembali sehat, sempurna, saya butuh suplemen obat tadi. Iya, Oke. tapi mungkin gini Sama Prof, mungkin pemirsa masih ada yang penasaran nih, mungkin yang kemarin nggak nonton Ya. kali Prof ya. Kalau gitu ngapain dibedah kalau ujung-ujungnya masih harus minum obat juga? Jadi ceritanya ya yang sudah dibedah kan 800-an pasien tadi itu ya. Iya. Itu mereka sebelum dibedah mereka dengan obat lebih dari 2 macam, ada yang 4 macam, ada yang 5 macam, kambuhnya bisa tiap bulan bisa 4-5 kali Meskipun misalnya. udah minum obat, tetap tetap ya. Nah, tetap aja sekarang kejang. dengan 2 obat nggak kambuh. Oke. Itu tuh penting banget, itu Banget, berasa tuh. banget tuh efeknya Itu Ya toh, keberhasilannya ada jauh. obatnya dan orang-orang itu ya pasien tadi setelah itu berapa tahun kemudian ketemu saya. Prof Zainal, makasih sekali saya nggak kencang, saya nggak kambuh. Tidak satu pun yang Prof Zainal makasih sekali saya nggak minum obat. Oh iya, beda cerita soalnya Prof ya. Cerita gitu jadi itu tadi. Ini Bersyukur. awal-awal kita udah ngomong begini kenapa? Karena banyak banget nih yang protes pengennya berhenti obatnya Iya. gitu ya. Jadi kita bukan memberhentikan obat loh, kita memberhentikan kejang. Betul. Oke, sip Itu ya. tujuan utama kita. Baik, Prof. Nah, jadi kalau kembali ke sini lagi Iya, ya. silakan Prof. Oke. Jadi di Indonesia itu saat ini yang mengerjakan itu diawali dari Semarang 20 tahun lalu. Ya, pusat layanan bedah epilepsi pertama. Wow. Nah, setelah itu karena pasien itu datang dari seluruh Indonesia dan kemarin kita lihat dari 800 orang itu ternyata hampir separuh 40% itu orang Jawa Tengah. Oke. Oh iya. Yang dari luar belum merasakan berarti Prof ya. Karena proses anunya di situ pelayanannya. Iya. Padahal ada juga dari Aceh, dari Papua, tapi kan jumlahnya bisa dihitung jari, 7 orang, 8 orang. Bagaimana mereka bisa mendapat pelayanan yang sama? Kita harus mengembangkan ini. Jadi yang sudah kita kembangkan dalam 5 tahun terakhir itu Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, dan Batam. Oke. Kenapa kok Pekanbaru, Batam? Mereka dekat dengan Singapura, dengan Malaysia. Oh. Itu di sana kalau kita ke kota itu kita lihat promosi dari rumah sakit di Malaysia, Banyak Singapura banget ya, memberikan pelayanan bedah epilepsi. Iya. Jadi kita harus ke sana. Nah, 5 tahun ke depan yang sudah kita siapkan artinya ada beberapa dokter dari center-center di kota tersebut yang akan datang ke Semarang untuk belajar pada kita. Iya, apalagi Yaitu dari Makassar tuh Prof Medan, ya buat Kafah Makassar, Timur ya. Untuk Indonesia Timur khususnya, betul. betul. Tapi memang yang awal-awal sekali memang Prof Zainal. Betul, di Indonesia. Waduh. Tapi keren saya nggak banget. sendiri, artinya Iya, kita iya, pekerjaan tim ini tuh. Iya. Dari dokter sarafnya, dokter psikiaternya, dokter anak khususnya spesialis saraf anak. Berarti Prof belajar ke luar negeri berarti ya, ke mana waktu itu? Kebetulan saya sempat di Jepang 6 tahun. Oh, wow. Kebetulan sama, Prof Tohar juga sama setelah saya balik, terus saya cari orang siapa yang mau nerusin saya ini. Ketemulah Prof Tohar. Berarti di Jepang udah banyak ya Prof ya yang mengerjakan ini ya? Di Jepang itu setiap tahun ada, bukan kan kita setahunnya 50 sampai 70 pasien kita di Semarang. Iya. Di Jepang setahun 500 pasien. Aduh, 10 kali lipat. Ya beda ya Prof. Betul. Udah lebih maju ya. Tapi mudah-mudahan akan dikejar. Ada Medan, Betul. Makassar, Bandung kan. Ya, yang pasti kasus-kasus yang kita lakukan tindakan di Semarang itu jumlahnya sekarang melebihi jumlah yang dilakukan oleh center di Jepang. Oh. Tapi kan baru satu pasiennya dari seluruh Indonesia. gitu Iya, kan. jadi belum signifikan belum. angkanya ya. Baik, Kita Prof. ingin mengembangkan, oke ya. Jadi, oke, modal kita yang ada sekarang SDM yang terkait bedah epilepsi itu ada dokter spesialis saraf, ya jumlahnya sekitar 2000-an. Dokter saraf anak itu kurang jumlahnya, masih ada sekitar cuma 300-an. Bedah sarafnya juga sekitar 400. Artinya kita masih butuh banyak dokter-dokter spesialis. Ini tantangan untuk masa depan ya. Oke. Nanti dokter Dika ikutan jadi bedah saraf juga. Aduh, kan saya sudah sekolah. Oh ya, Masa oke. dua Dia, kali. dia udah cinta sama olahraga, Bro. Jadi ternyata dari jumlah epilepsi yang sudah dikelola, itu ternyata yang paling sulit diobatin dari macam-macam epilepsi tadi adalah yang kita kenal dengan nama epilepsi lobus temporalis. Itu yang paling kebal terhadap pengobatan
Tetapi di sisi lain ternyata jenis itu yang paling baik hasil operasinya. Oke, Oke. Prof, boleh dulu ya Prof ya, Silakan, kita Prof. dikasih kode, Ya. udah harus jeda dulu. Jadi berarti ada satu yang memang agak lebih ribet, karena memang mau dikasih obat berapapun tetap aja tuh kejangnya Ya, lebih banyak. betul. Tapi memang sesuai tadi kriteria kan, yang mau dibedah itu adalah yang udah pakai obat 2, 3, 4, tapi tetap aja kejangnya rajin Betul. ya. Yes. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih jauh pemirsa, sebetulnya apa yang namanya tadi tuh epilepsi yang model gitu, yang kita lihat sehari-hari, apa beda juga kejangnya, nanti kita tanyakan lebih jauh ya. Tadi ada ya di slide-nya Prof tuh Eko. Ini masuk apa enggak nih Pak Ekonya? Bukan ya, bukan. Tapi itu udah episode kebal obat. Untuk yang manapun boleh nih di segmen 3 ya, di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Boleh juga via Instagram ya, diketik aja ke DM di @haldoktertvri. Tetap dalam dokter karena sehat itu Asik. Bisa kita masih membahas mengenai kesembuhan pasien pasca bedah epilepsi. Asik banget ya. Barengan sama dua profesor, karena Yes. itu hari ini di Halo Prof, karena sehat Sehat itu itu asik asik. ya. Tadi pertanyaan saya ulang ya Prof. Tadi kita ulang, boleh dong materi dikeluarkan lagi bahwa ternyata ada yang namanya epilepsi lobus temporal. Iya. Tapi ternyata ini yang paling cocok nih untuk dibedah. Betul, hasil bedahnya paling baik, hampir 90% itu betul-betul bisa nggak kejang lagi. Asik. Wow. Tapi dengan obat ya Prof, Prof ya artinya? 50% bisa lepas obat. Oh, 50% lepas obat. Oke. Ya, tapi kan tidak serta-merta habis operasi hari ini selesai Terus minggu depan. besok ya, Besok yang juga langsung kayak sembuh gitu Tapi ya? kan sebelumnya kalau yang epilepsi lobus temporal ini kan dia makan obat sekian banyak pun masih tetap aja rajin kejangnya Jadi gitu. lobus temporal 80% itu kebal obat. Artinya mereka sulit sekali diatasi hanya dengan obat-obatan. Ah, Prof, kan udah beberapa yang udah nanya ke saya gini, Prof. Kalau misalkan kejangnya nggak sering-sering amat, misalkan dia nggak masuk eko itu loh, yang Ya, epilepsi betul. kebal Si obat. kebal obat ya. Boleh nggak jadi di bedah juga? Ya, jadi ceritanya seberapa banyak kejang itu tergantung siapa orangnya dong. Status sosialnya. Iya. Jadi saya punya pasien itu usia 25 tahun, dia kambuh sebulan sekali. Terus waktu saya tanya keluarganya sama pasiennya merasa kok nggak terganggu hidupnya dengan itu. Ternyata dia SD aja nggak tamat. Berarti emang nggak kerja mungkin Nggak ya? kerja, nggak punya Oke. karir, hidupnya di rumah dependen. Nah, di sisi lain ada mahasiswa nih Fakultas Hukum, 5 tahun kuliah, minum obat teratur, nggak pernah kambuh. Lulus pengen jadi lawyer. Iya. Oke. Lamar magang di kantor lawyer terkenal di Jakarta, Iya, diterima. Lagi 2 minggu masuk magang, nggak tahu Kejang. sebabnya apa, kambuh. Stres Aduh, kali ya. terus Saking gagal senengnya. dong. Nggak jadi diterima. Iya dong pasti. Padahal 1 kejang dalam 5 5 tahun tahun. gitu ya. Terus yang temen kedokteran, murid saya juga, ya toh rutin biasanya kambuh paling banyak setahun sekali, belum tentu. Ya, tetapi suatu saat dia sekolah ngambil spesialis penyakit dalam di Unpad. Iya. Setahun 2 kali kambuh, diminta mundur. Aduh, padahal cuma setahun 2 kali. Jadi tuh kita ya. mengerti ya jadi ceritanya ini ya. Prof, Pemahaman ya. seberapa banyak kejang itu bisa diterima juga terkait dari pendidikan. Tapi Prof, izin Prof, kalau misalnya nih dia nggak kerja deh contoh, misalnya dia punya pekerjaan yang nggak masalah kalau kejang Iya, iya. sering-sering juga gitu ya. Jangan Enggak, sering-sering enggak, rusak. maksudnya gini, ya. makanya mau nanya, si kejang ini sebenarnya kalaupun kejadian sering, itu dia ngerusak otak nggak sih? Merusak. Itu merusak. Oh, saja. tetap berarti ya. Ya, Artinya tadi tanpa kan dikatakan ada 10 M kita punya sel otak. Setiap Satu kejang. kali kehilangan 50 sel. Nah, Oh. walaupun 50 itu kayaknya kan dikit Iya. banget dari 10 M. kalau berkali-kali mah Oke. tetap aja. cuman 50 kali cuma sedikit, tapi kalau mengganggu kualitas hidup Betul. ceritanya kan beda. Iya. Yang sekolah harus keluar sekolahnya, Betul. yang dapat kerjaan nggak jadi dapat kerjaan, itu kan jadi besar jadi Betul, intinya betul, ya. masalahnya. Jadi kita mengerti di sini bukannya hitungan kejangnya aja. Bukan sekedar Iya. frekuensi. Ya, oke. Mungkin Dok, ini Prof ada terusannya lagi atau gimana Prof? ya ini? Dr. Tohar yang nanti Oh. menjelasin nih. Oke, Prof. silakan Tohar. Prof Tohar. Jadi kita tahu bahwa epilepsi lobus temporalis ini kan yang paling baik terhadap Pembedahan tadi. pembedahan. Hasil pembedahan itu dari lobus temporalis ini. Nah, dia memiliki kemarin di sesi 1 kemudian, Bro, Ya. sudah dijelaskan tanda dan gejalanya kira-kira seperti apa. Diulang sedikit boleh loh Prof Oke. Tohar. Jadi kalau misalnya pasien itu merasa ya ada gejala sebelum kejang, itu disebut dengan aura. Aura ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ada sesuatu yang naik dari perut ke atas, ya, salah satu itu tandanya dari
lobus temporalis. Atau misalnya lobus temporalis itu kan berhubungan dengan fungsi memori, fungsi dan jadi kalau misalnya ada fungsi terganggu, misalnya ada halusinasi atau deja vu atau yang lain yang berhubungan dengan fungsi lobus temporalis itu kita bisa nebak bahwa itu asalnya dari sana. Jadi kejang itu ada namanya semiologi. Jadi jenis-jenis kejang itu kita bisa petani, kita bisa pastikan bahwa ini asalnya dari mana. Ini hebat banget nih kalau ngomongin otak ya Prof ya. Sama kayak orang yang stroke kan datangnya gimana, udah tahu kira-kira ke arah mana nih yang kena. Ini juga sama hampir gitu sama. ya. Jadi kalau misalnya ya, dia otak kita itu kan punya dominan sebagian besar itu di otak sebelah kiri. Jadi kalau misalnya contoh saja misalnya setelah kejang kok bangunnya lama, kita curiganya misalnya itu di sebelah kiri. Atau misalnya awal kejangnya itu dimulai dari rasa tidak nyaman di anggota sebelah kanan. Itu juga dari kiri. Nah, kalau dari situ nanti kita simpulkan ya, ini jenis kejangnya ini jenis yang temporal atau ekstratemporal. Kita mulai bedah epilepsi itu mulai dari kejang yang dia itu remediable atau sembuh dengan pembedahan. Jadi dari literatur kita sudah belajar bahwa lobus temporalis itu salah satu yang dia itu akan membaik dengan pembedahan. Tapi Prof, gini, saya penasaran kan kalau kita bicara lobus temporalis, itu kan yang bagian di samping berarti ya Prof ya? Itu kan dia kan ya lumayan luas lah areanya. Nanti yang diambil yang mana tuh Prof? Tahu dari mana titiknya yang ini? Jadi dari lobus temporalis itu ada bagian yang paling dalam, bagian paling tengah gitu ya. Itu namanya amigdala dan hipokampus. Nah, amigdala yang seperti kuda laut gitu ya. Itu hipokampus yang seperti kuda laut itu yang kita ambil. Nah, tapi ngambilnya bukan semuanya diambil. Kita punya patokan. Misalnya pasien dengan epilepsi lobus temporalis kan dia juga punya fungsi memori. Kita harus pertahankan fungsi memorinya. Itu dia, Prof. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan kita harus ambil berapa senti, kalau di sebelah kiri kita harus ambil berapa senti, itu ada patokannya. Jadi bukan sekedar terus kita ambil gitu enggak, tapi kita punya strategi, punya teknik pembedahan di mana semuanya itu. Jadi pembedahan itu adalah menghentikan bedah, menghentikan kejangnya tanpa harus merusak fungsi elekuen, fungsi tanpa boleh mengorbankan. Kalau pemirsa barangkali mengikuti yang episode pertama, pasti tuh mengerti tuh ada ceritanya. Jadi memang kemudian diliatin sampai dapet gitu ya, Prof. Di mana tempat yang mau diambil. Tapi waktu diambil tadi pengen tahu ya, setelah kemudian pembedahan, yang hilang tuh berapa banyak sih memorinya? Atau barangkali bisa nggak akan hilang sama sekali, atau nanti ada jembatannya lagi nanti mereka gimana sih tuh Prof? Ada fungsi yang berkurang nggak Prof? Jadi rata-rata dari hasil studi yang selama ini ada itu pasien itu tergantung kanan kiri. Kanan itu kan terutama untuk memori yang dari yang kita lihat, memori visual. Kalau kiri ini memori hal-hal yang kita dengar, memori verbal. Nah, jadi setelah operasi itu ada sedikit penurunan, ya sedikit itu kira-kira mungkin 20-30% itu dialami. Tapi ini akan kembali dengan tidak ada serangan itu, rata-rata dalam kurang lebih setahun. Ingat lagi? Itu memori itu sudah kembali seperti sebelumnya. Nah, fungsinya itu kembali lagi ya, gitu. Karena dia tidak serangan gitu. Nah, kenapa? Karena serangan yang terus itu juga sama kalau ngerusak kita biarkan juga. merusak. Jadi kejangnya itu akan mengganggu proses memori itu masuk ke hipokampus. Tapi nggak ada penurunan kayak penurunan gerak, udah ada itu. Pendengaran. Jadi tujuan utama kita kan menghentikan pembedahan tanpa harus menghentikan kejang tanpa harus mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Karena sempat ada yang menanyakan gini Prof, waktu setelah dibedah apakah kemudian anak saya jadi nggak ingat apa semua gitu? Ya, sama sekali nggak ingat gitu katanya. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Karena pedoman kita tadi, kita itu berusaha menghentikan kejang, tetapi bukan sekedar menghentikan kejang tadi. Betul. Tidak boleh menyebabkan gangguan yang sebelumnya nggak ada. Iya, malah nambah masalah ya Prof. Dan ada asesmen neurofisiologi itu kita lakukan Prof kan? Semua pasien sebelum operasi itu melalui evaluasi memori, evaluasi IQ. Ya, IQ-nya semua yang
kita sudah buat studi, setahun kemudian kita ulang evaluasi IQ-nya, rata-rata mengalami peningkatan. Asik. Wow, Lanjut, Oke. Prof. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mendiagnosis tentang epilepsi lobus temporalis itu, siapapun itu, baik dokter umum atau dokter saraf atau dokter saraf anak, sebaiknya segera dirujuk ke bedah saraf untuk dilakukan bedah epilepsi. Karena apa? Hasilnya itu pasti akan lebih baik daripada harus dikasih obat dulu sampai dia intractable atau dia sampai eko tadi. Epilepsi yang Kebal obat tadi. Ya. Jadi tidak perlu sampai ke sana. Jadi tidak ada namanya istilah loss of the years. Jadi tidak boleh seseorang itu Kalau sudah nggak naik sekolahnya, kalau sudah nggak naik sekolahnya atau sudah nggak bisa ngapa-ngapain baru dirujuk ke kita. Ya, Itu jadi yang- gini loh pemirsa, walau kita dengar oke, eko itu epilepsi kebal obat itu adalah ini adalah kandidat buat bedah Iya. gitu ya. Tapi kalau udah ketahuan, oh ternyata nih epilepsinya lobus temporal tanpa harus eko pun, yuk mari dibawa gitu. Betul. Sekarang kita berusaha meyakinkan kepada orang tua sebetulnya Betul, bahwa bisa menerima pembedahan epilepsi ini sebagai pilihan yang paling baik sebetulnya buat anaknya supaya nggak ada loss of the years dan Ya. semua tadi ya. nanti kita lihat dalam slide-slide selanjutnya. Oh, iya. ada itu. Lanjut, Silakan, Prof. Prof. Iya, iya. Jadi Nah, apa sih lobus temporal itu? ini lobus temporalisnya itu jadi Tuh amigdala sama ini hippocampus. potongan otak ya, ini MRI, ini potongan otak. Jadi dipotong Tampak depan. tampak depan depan, gitu ya, ya. tampak depan. Terus ini istilahnya itu otak samping atau lobus temporal. Terus di bagian tengah ini, di bagian tengah ini itu yang disebut dengan hipokampus dan amigdala. Ini yang diambil sebetulnya. Jadi tidak semuanya diambil gitu. Sebagai contoh misalnya pada lobus temporalis yang sebelah kiri, kemudian kita tahu bahwa penderitanya itu memiliki atau intelijensinya itu tinggi, itu kita tidak ambil semuanya, tapi hanya kita melakukan namanya selektif amigdalohipokampektomi. Jadi benar-benar Betul. selektif, kita hanya mengambil daerah ini saja. Prof, ukurannya berapa banyak sih Prof biasanya diambil Prof? Berapa gram deh? Seberapa gedenya? Kalau gram seujung 3 kuku. cm, 3 3 cm. senti. Oh 3 senti. Ya nggak terlalu Tadi gede. itu kan biasanya suka ngeledek kayak gitu, wah otaknya kurang 1 gram gitu ya. Iya. Ini nggak gini nih. Nggak, takutnya miring gitu, Prof, ini jalannya nggak- nggak ya? Ini malah yang nggak penting. Ini yang Iya. permasalahan malah Betul. sebetulnya. Oke, baik. Jadi yang diambil adalah hipokampus yang sudah rusak memang. Ada masalah dan membuat kejang rutin. Tapi Prof, kelihatan nggak sih pas dibedah, penasaran gitu ya, Iya. pas dibuka tuh ada nggak sih mungkin lebih hitam kali apa gimana gitu? Oh, dari Ada. foto beda. Gambarnya. Beda ya? Tapi kalau dari pas operasi warna mungkin tidak beda, tapi Oke. kalau kita Kekerasannya. raba itu jaringan otak yang mestinya lunak kayak tahu, tahu semua iya, tahu iya. kan? Tahu sutra gitu Ya, ya. jadi jaringan ini mengeras. Jadi kayak kaki kita ini kayak apa kapalan istilahnya. Oh gitu ya. Betul. Oh iya iya. Jadi disebut dengan sklerosis hipokampus itu. Oh. Jadi kelihatan Keras. ini ada kalau mungkin kurang terang ya. Ini ada yang warnanya itu putih itu cairan. Jadi di cairan yang abnormal itu dia akan lebih longgar karena hipokampusnya dia Kecil. kecil, Ah, kusut. dia. Ya. Kisut jadi wow. ya, Iya. jadi dia lebih Jadi keras. jadi dari sini. Oke. Nah kalau mau belajar ini nanti berguru sama Iya. Iya iya. Kayaknya boleh juga tuh Oke, penasaran, Prof, Prof. Prof Ya. boleh duduk lagi ya, Prof, Ya, ya, karena siap. kita mesti jeda lagi. Pemirsa, kita udah buka sebetulnya line telepon. Jadi Ya. silakan saja kalau mau bertanya. Selanjutnya nih kita terima semua pertanyaan sambil kita pelan-pelan ya membacakan IG kita Instagram. yang juga udah cukup banyak ya. Baik, pemirsa, jangan Iya, kemana-mana. betul ya, masih pengen nelfon juga boleh dong di 5743476 untuk yang di Jakarta, untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan tadi ya Instagram juga masih boleh kali ya ke @haldokter_tvri. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Gitu. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik, Ini ya. Halo Dokter apa Halo Profesor ya? Halo Prof, Halo Prof. Hari ini Halo Prof ya. Kalau misalkan IG udah boleh dikeluarkan, boleh ya, silahkan. Kita satu-satu karena ntar agak cukup panjang. Tapi katanya juga ada telepon nih, dengar-dengar nih. Ada Oh, nggak ada bener telepon ya? Karena gini Prof, itu biasanya kalau yang lain kan sedikit aja tuh ya. Ini Iya, panjang karena mesti nyeritain dulu ceritanya gimana. Iya. Boleh langsung dikeluarkan saja satu persatu karena banyak nih satu-satu panjang-panjang. Nah, teleponnya udah masuk nih Kak. Oh ya Telepon dulu ampun, aja oke. deh. Mbak Rahma sebentar ya Mbak Rahma. Iya, Oke. Halo Dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, 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 Bu. Bu. Dengan siapa di mana, Bu? dengan Rosa di Banten. Iya, Ibu silakan. Rosa di Banten, silakan Ibu. Iya, ini Prof,
Saya sebenarnya dari waktu masih sekolah sih biasa aja, tapi begitu kuliah langsung kena serangan itu pertama iya. kalinya. Oh, Iya. pertama kali saat kuliah ya Bu ya? Ini Iya, Mbak tapi- adiknya masih muda nih Oh ya. iya, Mbak Rosa. Iya. Enggak, Atau Teosa enggak, jangan-jangan? Itu Terosa. dulu waktu kuliah, tapi sekarang saya udah umur 32 tahun dan Oke. itu semakin lama semakin Sering? sering. Oke. Iya. Seringnya seberapa sering Mbak? Sering itu tiap bulan itu pasti kalau setiap saya menstruasi. Oke, Oh, baik Setiap ya. menstruasi itu pasti lebih Iya. sering kena Oke. kejangnya. Mbaknya minum obat berapa banyak? Ada berapa macam Oh. obat yang diminum? Saya cuma Phenytoin sama apa namanya itu? Tuh, Phenytoin sampai masih Iya. inget ya. Yang Atau Prof mungkin ingin ditanya langsung juga Iya. boleh Prof? Kalau ada hal yang ditanyakan. Ya. ada 2 aja. Jadi yang jelas obat sudah diminum dengan benar, dengan teratur kan? Iya, udah Ya. teratur dokter. Obatnya bukan ngobatin sendiri, tapi obat dari dokter kan Mbak? Iya dari dokter. Ya, itu artinya obatnya sudah diberikan dengan dosis yang betul, Betul. diminum dengan betul. Tetap. Obatnya lebih dari 1 tadi ya, ada Iya, satu lebih ya, dari satu, ya. ada 2. Minimal 2 dan masih kambuh rutin Iya. setiap Masih, bulan. Oke. Berarti Iya, semakin pertanyaannya lama Mbak semakin Rosa? sering. Pertanyaannya Mbak Rosa? Pertanyaannya setelah di bedah saya harus minum obat lagi Oke, terus baik. terusan terus Ya. langsung bisa sembuh nggak gitu? Oke, baik. Baik. Terima Terima kasih kasih. banyak Mbak Rosa. Mbak Rosa sebetulnya pertanyaannya dari awal kita udah bahas itu sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita sebutkan lagi karena memang pertanyaan selalu ke sana. Setelah saya dibedah begitu, apakah saya tetap harus minum obat rutin? Jadi- Apa saya lepas dari kejang? Jadi operasi itu bukan suatu tindakan sulapan kayak orang disulap Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi setelah operasi kita butuh evaluasi dulu, serangannya muncul tidak. Kalau serangan itu nggak muncul, tunggu kira-kira 1 tahun, ya sampai 2 tahun. Kalau betul-betul baik nggak muncul, obat kita pelan-pelan turunkan. Oke, Prof, satu lagi Prof. ya? Nanti kita ulang lagi Iya, ya Prof iya, ya, iya. biar Mbak Rosanya puas ya. Halo, Halo, dokter, selamat pagi. pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo. Iya, Ya, Bapak, silakan. silakan, Pak Pak. Sanusi nih kayak Selamat suaranya. pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Profesor. Ya, Waalaikumsalam. Iya ini masalahnya ini Pak Prof. Ini sudah kejangnya sudah cukup lama ya. Ini kasus yang betul-betul sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Oke. Seseorang itu sampai berpengaruh kepada pendidikannya. Ya. Bahkan terdapat semacam sanksi sosial atau justifikasi sosial. Stigma ya Pak ya? Seolah-olah merasa bahwa si A, si oknum bersangkutan adalah sudah gila. Oh, oke. Oke, baik. Nah, dari situ tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof ada harus operasi atau harus berobat. Harus berobat. Ini tidak, dia mengambil caranya adalah dengan mengobat sendiri bahkan ke dukun. Aduh, iya. iya. Ini yang nampaknya sampai sekarang kebetulan di kampung saya Prof. Ya, di Saparua. Ya. Jadi kaitan epilepsi ini saya kira memang intinya memang harus operasi atau berobat begitu Pak Prof Oke. ya. Baik, terima kasih ya Pak Sanusi buat terima kasih. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tapi sebelum jawab Pak Sanusi, saya janji menyelesaikan Bu Rosa dulu. Dibuletin Karena dulu, pasti Prof. pertanyaannya Mbak Rosa itu banyak Prof masalahnya. Karena harapan gini, pertama memang minum obat terus-terus itu bikin kesel sebetulnya ya. Tapi ternyata kan dengan minum obat 2 saja, masih tuh tiap mau menstruasi tetap kejang. Kejang. Berarti kalau Mbak Rosa ini kandidat buat dibedah nggak Prof? Kandidat. Kandidat buat Ya. dibedah karena udah 2 obat gitu ya, tetap Ya. masih kejang tiap bulan. Betul. Begitu dia setelah dibedah, kita akan evaluasi, minum obat tetap minum obat ya, evaluasi selama 1 tahun. Ya. Baru nanti nih Mbak Rosa akan dikurangi sedikit demi sedikit. 50% yang sudah dibedah itu bisa lepas obat. Tapi Ya. kita nggak bisa janji Nggak bahwa bisa. Mbak Rosa ini akan yang salah satunya yang lepas obat. Tetapi lepas kejang iya. Lepas Iya. kejang iya. Jadi kan Mbak gini Mbak, Itu. walaupun minum obat terus Mbak tiap bulan nggak pakai kejang kan menyenangkan Iya, sebetulnya. betul banget. Kan kasihan lagi gendong anak misalkan tiba-tiba terus Terlempar kejang loh. gitu, Iya, terlempar anaknya. iya, Jadi iya. intinya sekarang adalah pertama adalah yang udah pasti lepas kejang. Insya Allah tuh lepas kejang. Lepas obatnya itu 50%.
100%. Iya, betul. Bagus-bagus Mbak Rosa dapat juga yang Iya. itu ya. Jadi silakan Mbak Rosa dikejar, senternya udah banyak atau enggak jalan-jalan ke Semarang. Oh, kenapa enggak gitu ya. Kuliner. Kuliner Sekalian sekalian ya, Prof. kuliner. Ah, kebagian kita tadi ya. Main alun-alun ya. Nah, jadi terus Prof, yang kedua Pak Sanusi tadi, kalau udah lama dan nggak Betul. pernah minum obat, kita lompatnya gimana? Bisa langsung lompat bedah apa kita tetap mesti obat Ngobatin dulu? dulu deh gitu. Jadi kita pelajari gejala epilepsinya. Kalau ternyata dia masuk ke lobus temporal atau sumbernya itu jelas letaknya di mana, itu jelas operasi akan lebih menguntungkan. Daripada obat. Ya. Mm. Ya, Oke. mungkin obat tetap ada satu obat atau yang kita berikan, tetapi untuk kontrol kejangnya itu sumber yang membuat kejang itu mesti dibuang. Oke. Baik. Tapi gini Prof, tadi kan yang Prof sampaikan di slide yang ada grafik-grafik tadi itu kan adalah yang memang angka yang paling banyak di operasi. Tapi kalau kita lihat dari kasus epilepsi sendiri, itu paling banyak itu dari mana sumbernya? Lobus temporal bukan? Apakah memang Prof? temporal yang Betul. paling banyak? Lobus temporal paling banyak. Artinya berarti bedah ini memang efektif untuk Betul. penyebab yang paling utama, Betul. paling sering ya? Iya. Penyebab utamanya memang di lobus temporal dan dia ini yang pantas buat dibedah. Sebetulnya Pas memang banget. PR-nya banyak ya Cocok Prof ya banget sebetulnya dong. ya. Ini Prof sama teman-temannya ya udah aja epilepsi terus Iya. jadi kayaknya nih. Padahal banyak nih bedah saraf bukan cuma itu saja. Nanti kita mau cerita mengenai Parkinson juga ya Dokter Toha nanti ya Prof. Itu nanti ya Prof ya. Oke. Jadi balik lagi Prof, sementara orang yang nggak pernah minum obat, kita lihat dulu modelnya seperti apa. Iya. Oke. Baik, kita Instagram? keluarkan tadi Ah, Mbak udah Rahma, aku mulai udah cicil kebaca ya? sedikit Iya. ya. Oke, coba kita lihat dari tadi Mbak Rahma kalau nggak salah Instagramnya ya. Iya, tapi kita belum baca ya, silakan. Baru namanya doang kata Rahma Fauzia 23. Di rumah sakit mana saja yang bisa melakukan bedah epilepsi? Nah ini dia. Apakah bisa Prof pakai BPJS? Nah itu dulu. Ya, jadi kan kita ini melayani seluruh rakyat Indonesia maunya begitu. Iya. Ya artinya apapun situasinya, situasi keuangannya, ekonominya harus terlayani dengan baik. Ya, jadi kita nggak bisa membatasin yang boleh dioperasi. Dulu sebelum ada di Semarang, sebelum ada di Indonesia, yang punya uang orang Indonesia itu ke Singapura, gitu loh. Nah tujuan kita membuka pelayanan di Indonesia adalah supaya jangan hanya yang kaya yang bisa ke Singapura, gitu kan. Jadi kita di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang namanya. Di situ semua melayani, asal BPJS itu syaratnya cuma satu, ada rujukan. Oke. Itu kan rapi Itu dong harusnya tadi. dirujuk ya. Ya, bahwa prosesnya memang nanti kita lakukan evaluasi dulu untuk menemukan sumber kejangnya. Ya, ada pemeriksaan rekaman listrik otak, EEG, ada foto, MRI dan sebagainya. Itu semua tercover oleh BPJS. Nah, Semuanya di cover sama BPJS. Ya. Jadi Mbak Rahma siap-siap nggak masalah. Tapi saya pengen tahunya gini Prof. Misalkan saya jalan ke Semarang, saya pengen ketemu Prof Zainal aja deh gitu ya. Oke. Saya nunggunya berapa lama tuh ngantrinya Ngantrinya berapa tahun, banyak? Prof? enggak. Enggak ngantri. Oh, enggak ya? Oh, enggak Enggak, ngantri. Kalau untuk ketemu konsultasi kan nggak perlu ngantri. Iya, iya, ya. iya. Tapi untuk tindakan operasi, rumah sakit itu kan kapasitasnya terbatas kamar bedahnya. Iya. Saya tiap bulan bersama Prof. Tohar, operasi epilepsi kita rata-rata setiap bulan sekitar 5 sampai 6 pasien. Oh, oke. Tapi itu Karena yang ada ngantri pasien mau umum. dioperasi banyak Prof. Jadi yang ngantre sekitar mungkin antara 60 sampai 100-an. Oh, lumayan juga ya, Prof. Jadi Iya. ngantrenya Antri beberapa kamar bulan. sebetulnya ya, Prof ya. Antri Iya. kamar ya Pak Prof ya? Ngantri kamar bedahnya gitu Iya, loh, iya, bukan karena banyak ngantri yang- Prof dan Betul. timnya gitu Betul. sebetulnya. Nah, kenapa ngantri nggak apa-apa? Ini epilepsi bukan penyakit yang emergensi, Iya, gitu iya. loh. Elektif ya, Prof ya? Artinya harus kita siapkan betul. Kalau sudah siap, tinggal daftar, kita daftarkan nanti nunggu dipanggil kan. Iya, iya, Jadi iya. pokoknya Mbak Rahma ya daftar aja dulu. BPJS juga di cover kok, tenang aja Iya. gitu. Tapi ya. aku penasaran, Prof, kalau kita bicara BPJS itu kan memang dia dari vaskes tingkat pertama dulu. Harus ada rujukan. Nanti dirujuk. Nah, biasanya itu alur rujukannya itu langsung ke SPBS atau ke SPS dulu. Karena kan biasanya kita nih, bahkan saya dokter umum waktu Betul. zaman dulu puskesmas, taunya kalau epilepsi ya ke spesialis saraf Saraf, gitu. iya. Jadi rumah sakit kan ada jenjangnya tipe C, D, tipe C, tipe B, tipe A. Ya, di rumah sakit tipe C, tipe B, tipe C dan D hanya ada spesialis sarafnya. Iya, betul. Bedah saraf nggak ada di sana, bedah saraf hanya ada di B dan A. Iya. Jadi butuh nanti pertama dari
dokter keluarga ke rumah sakit tipe C atau D itu pasti dokter saraf atau dokter anak. Ya, Oke, dokter iya, anak juga betul. sih, Nah, betul. dari sana atau kalau ada dokter bedah di sana juga boleh, nanti baru mereka yang merujuk Dapat ke lagi kita. rujukan lagi. betul. Jadi berjenjang nih Berjenjang, rujukannya. ya. Prof, ini Rahma belum selesai, Prof. Dia meneruskan, saya hasil MRI hipokampus sklerosis bagian lobus temporal kanan. Apakah bisa dibedah? Jadi ini malah sebaiknya Indikasinya dibedah. malah ini yang Indikasi nih dibedah. ya. Sebaiknya dibedah. Tanpa harus eko, karena udah lobus temporal jelas-jelas. Dia gitu. pasti bakal jadi eko kalau sekarang belum pun. Oh gitu ya? Apalagi kalau sekarang sudah eko. Oke, baik. Ya, sudah Ayo kebal Mbak Rahma, obat. jangan lama-lama nih. Mbak Rahma kayaknya masih muda kan, jangan Betul. nunggu lebih lama lagi. Ayo Mbak ya, oke. Tapi gini, Iya, gimana, Profesor? Kalau misalnya penderita ini kan di satu dokter gitu ya, terus sudah lama diobati tapi masih kejang, itu ada namanya second opinion. Second Ya, opinion. jadi boleh sebetulnya jalan-jalan aja ke Semarang. Nanti dulu, Bro. Iya. Nanti dulu. Nah, Oke, ini itu. panjang, ini penting. Iya. Jadi pemirsa, kalau misalkan di rumah ada yang punya epilepsi atau Anda punya epilepsi nih misalkan, terus datang ke satu dokter yang diberi obat tapi masih aja kejang terus nih ya. Ada yang namanya second opinion. Nah. Kita mesti tanya pendapat dokter yang lain. Bagaimana caranya, Yes. untuk apa, kita bahas saat lagi ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Maaf ya Prof. Toha. Kita masih membahas mengenai bedah epilepsi, bagaimana kemudian kesembuhan pasca bedahnya gitu ya. Yang pasti yang kita ulang sedikit adalah yang kita harapkan udah pasti nih ya, bebas kejang. Itu dia. Tapi kalau bicara bebas minum obat, itu 50%-nya 50-50. berhenti. Siapa yang akan dapat kita nggak tahu, kita akan ikuti terlebih dahulu ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tadi kita ngomong sama Prof. Tohar, ini dia yang penting sekali. Kalau kemudian ada yang punya epilepsi, datang ke dokternya, udah minum obatnya 2 atau barangkali lebih, masih aja kejangnya sering, dan bolak-balik ke dokter tetap aja begitu-begitu juga. Apa yang harus dilakukan adalah second opinion, mencari pendapat dokter lain begitu. Maksudnya gimana Prof. Tohar? Waduh. Aduh. Tahan dulu ya Prof ya. Ya. Tadi tahan iklan, sekarang tahan telepon gitu ya. Pagi, Halo Dokter dengan siapa di mana? Pagi, Halo Dokter. Selamat pagi. 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 Iya Mbak, Ibu silakan atau Mbak. Mbak dengan siapa di mana? Halo. Ya, saya silakan, dengan Mbak. Lia di Jogja. Iya, silakan Mbak Lia. Maaf, kebetulan saya profesinya juga dokter gigi ya. Oh, baik. Mantap, silakan Dok. Kasus saya jatuh tahun 98, kepleset di kamar mandi. Tapi terus kejang mulai tahun 2001. Oke. Kemudian Dok? Terus dari itu saya sempat ke tempat Prof. Zainal juga, di MRI juga. Oke, Dok. Kemudian? Saya minta operasi. Waktu itu Prof. Zainal bilang tidak terlihat perubahan apa-apa, perbedaan apa-apa, normal gitu ya. Oke. Tapi kejang masih berlanjut sampai tahun ini. Obat saya banyak Dok, ada karbamazepin, apa lagi ya? Kepra. Levetiracetam, Levetiracetam. Iya, ini Profnya sini udah nyebutin. Iya, udah ngebisikin tadi. sama satu lagi diprotol. Iya, Baik, iya. pertanyaannya Pertanyaannya, dokter? Pertanyaannya tuh saya tuh udah istilahnya tuh saya punya aura kalau saya mau kejang gitu ya. Oke. Sedangkan saya profesional. Saya sama dokter kalau saya konsultasi, kalau saya disarankan kalau saya sakit saya stop, jangan praktek dulu. Iya. Oke. Cuma permasalahannya tuh saya tuh udah capek makan obat Dok. Gimana kalau umpamanya mau operasi juga dokter nggak bisa, MRI juga sampai di Malaysia juga saya di MRI nggak ada perubahan apa-apa. Oke, gitu. baik. Oke, Baik, Dok. kita bahas sedikit ya, Ya. dokter ya. Ya, terima kasih buat Jadi- pertanyaannya dokter Lia. Ya, Kuncinya operasi akan menyembuhkan seseorang kalau kita bisa yakin sumber kejangnya itu terletak di bagian otak sisi yang mana. Oh, baik. Nah, untuk memastikan itu memang 50% pasien itu MRI-nya akan selalu normal. Oh.
ya tampak normal, gitu terlihat loh, maksudnya. normal. Terlihat normal. Kayak waktu Audi itu kan ya Betul. dok. Nah, pasien-pasien seperti itu butuh evaluasi lanjut. Salah satunya kalau memungkinkan ada di Jakarta itu ada namanya PET scan. Oh, PET scan. PET scan. PET scan itu membantu sekitar mungkin ya sekitar 50-an% pasien, tidak harus difoto pasti harus ketemu juga nggak mungkin kan. Iya. Ya, tapi oke. Terus kalau itu tidak memungkinkan maka yang kita lakukan merekam EEG beberapa hari, kita mampu merekam sampai 2 minggu, sengaja dibuat tanpa obat, dibuat lelah, segala macam supaya pasien kambuh. Dipancing. Di-trigger gitu ya supaya keluar. Ya. Jadi itu yang harus dilalui oleh Mbak Lia. Mbak Dokter Gigi nanti untuk memastikan dulu kalau kita bisa yakin sumbernya, pasti kita akan mendukung sekali upaya untuk sana. Tapi Prof tadi kalau misalnya memang karena kecelakaan, karena jatuh, itu juga sama berarti ya? Bisa. Jadi intinya sekarang adalah Memastikan. persis kayak Audi waktu itu ya, Prof. Dia memang dipasang terus, diusahakan supaya di-trigger ketemunya supaya ketahuan di mana tempatnya. Kalau mau bedah kan nggak mungkin dibuka semuanya ya. Oke. Jadi Dokter Lia silahkan dok ke tempatnya Prof Zainal lagi nggak jauh dari Jogja kan ke Semarang. Tadi kembali lagi ke second opinion. Berarti kalau kita terus tadi kita bisa minta pendapat dokter lain. Dokter saraf lain kah atau gimana? Atau pindah profesi beda saraf? Jadi kalau misalnya sudah dengar cerita-cerita tentang ini ya, tentang bedah epilepsi ini, terus kemudian pingin saya ini kira-kira kandidat atau enggak, itu pasien punya hak ya untuk misalnya konsultasi dengan teman-teman yang sudah concern terhadap bedah epilepsi, misalnya di RSCM bisa, ada dokter kita teman kita yang di sana, atau kalau misalnya mau datang ke Semarang monggo silahkan. Oke. Kita siap untuk. Boleh nggak sih saya dikasih lagi satu pertanyaan lagi yang tadi titipan juga boleh ya? Ada dari IG nih Prof, ini juga satu lagi nih. Nah, ini Dwi Yunita ya. Assalamualaikum, saya mau tanya TVRI ada acara. Iya betul sampai ada dibaca semua. Oke ya. Saya mau tanyakan pasien seperti apa yang harus operasi epilepsi? Karena anak saya didiagnosa epilepsi dari usia 3 bulan sampai saat ini usia 8 tahun. Masih ada serangan setiap bulannya, padahal obat sudah rutin kita berikan. Dan dokter mendiagnosa anak saya epilepsi intractable. Intractable itu bahasa Indonesianya Eko. Epilepsi kebal obat. Intractable tuh. Berarti sebetulnya memang kandidat ya? Jadi kandidat untuk dievaluasi, untuk menemukan atau memastikan letak sumber epilepsinya. Dan pada anak-anak seperti ini kalau khawatirnya kerusakan otaknya itu lebih berat dari yang dewasa. Karena kan lagi berkembang nih gitu ya. Jadi apalagi dari umur 3 bulan kasihan. Jadi Mbak Dwi Yunita nih berarti anaknya iya betul ini kandidat nih karena si Eko ya sebetulnya. Untuk lebih jauhnya langsung datang ke senternya gitu biar diperiksa lebih jauh, dapat tempatnya yang mana nih permasalahannya baru kemudian dibedah. Iya, tapi Kak, aku tadi penasaran sama Prof Tohar tadi yang soal second opinion. Masih penasaran nih. Kan tadi kan ada orang yang memang dia pengen dia coba dulu berobat misalnya ke dokter saraf langganannya atau tempatnya dekatnya. Itu kita butuh waktu berapa lama Prof biasanya? Atau kita kasih kesempatan lah? Sampai kita second opinion gitu berapa loh, lama Prof. biasanya Prof? Jadi kalau misalnya sampai kita di lab beli Eko tadi kan, itu misalnya sudah ganti obat itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Ya, atau selama 2 tahun tidak ada perubahan. Itu kita sudah harus mulai mikir. 2 tahun berarti ya. Jadi kesepakatan internasional di bidang epilepsi, 2 tahun adalah waktu yang maksimal menunggu untuk bisa memastikan bisa nggak sih diobatin aja gitu loh. 2 tahun. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya sudah jelas, ya. Ketemu misalnya, sumbernya. Mulainya pasti dari kaki kanan atau mulainya pasti dari kaki kiri. Atau misalnya ada sesuatu yang ada aura tadi ada auranya. Itu sudahlah, yakinlah itu. Udahlah berarti dibuka ya. Satu lagi barangkali ya pemirsa. Ini saya sebagai ibu-ibu bukan sebagai dokter ngomongnya ya. Intinya begini, kita sebagai pasien kita punya hak. Kita punya hak, kalau kita rasanya udah kok nggak serak ya, yuk mari kita pindah. Ingat, apalagi kalau misalkan nggak pakai BPJS, bayar sendiri nih Prof ya, gitu ya. Kita boleh dong kemudian meminta servis atau pelayanan begitu ya. Jadi silahkan, nggak ada yang namanya tabu atau tidak boleh. Ada yang takut ntar dokter saya tahu ntar dia kesel, nggak perlu. Dan dia nggak usah tahu juga gitu ya, nggak masalah. Kalau pakai BPJS kita bisa nggak minta second opinion? Asalkan ada rujukan dari dokter itu bisa. Kan, bisa aja. Kan kita bekerja tidak hanya di Vaskes A dong, ada Vaskes yang lain. Di Vaskes itu kan bisa menerima dari rujukan dari tingkat PPK 1 langsung ke kita juga bisa. Dan kadang-kadang juga memang dokternya yang menyuruh loh. Coba Bu, Ibu ambil cari lagi second opinion gitu. Jadi kalau dokternya memang lega hatinya ya coba barangkali kan. Betul gitu ya.
slide terakhir sebenarnya menggambarkan sejauh mana kita boleh menunggunya tadi. Oh boleh dong boleh, dikeluarkan kalau boleh. gitu, boleh slide Penting lagi. seperti ini ya dari Prof. Bukan yang Prof Zainal punya slide. Iya. Nah, Terus lagi silakan, lagi. Prof. Di jurnal ini. Nah, Ini dia. jadi kita buat studi dari pasien yang sudah dioperasi, sudah kita evaluasi selama 5 tahun ini ceritanya. 5 tahun. Ya, ternyata saya kelompokkan yang waktu operasi umurnya 25 lebih sama yang di bawah 25. Terus saya kelompokkan yang waktu operasi sakitnya itu kurang dari 10 tahun sama lebih dari 10 tahun. Oke. Berapa banyak yang bebas kejang? Dari usia lebih dari 25 dan kurang dari 25. Ternyata yang bebas kejang itu jauh lebih tinggi yang operasinya lebih muda umurnya. Lebih cepat, lebih Kurang baik dari berarti ya, 25. Prof. ya? Terus Lebih dari dini lama maksudnya. sakitnya juga. Yang kurang dari 10 tahun hampir 80% bisa bebas kejang. Oke. Itu dibanding yang lebih dari 10 tahun. Oke. Jadi operasi bukan pilihan terakhir kalau semua sudah gagal, maksudnya itu. Iya, iya. Studi ini. Bisa sesegera mungkin sebenarnya begitu ya Prof maksudnya. Jadi ya. jangan nungguin terakhir dia udah nggak bisa apa-apa lagi Betul, baru betul. pembedahan. Itu Apalagi kalau tadi. udah tahu lobus temporal Betul. langsung. Jadi ya. Jadi hasil sedini mungkin, sedini Lebih baik. mungkin dikonsultasikan ini kandidat atau tidak. Oke. Boleh nggak sih tadi Mbak Windri, boleh nggak katanya, udah kesimpulan hari ini nggak pakai pantun, nggak apa-apa deh, gitu loh ya. Boleh nggak sih, kasihan Mbak Windri. Tadi tuh ada IG dari Mbak Windri, boleh Mas? Iya. Mas Iya, Adit, ini nah dia. nih ya. Assalamualaikum dokter, suami saya epilepsi sejak 2005. Setelah berobat di Rumah Sakit Fatmawati 2019, terakhir ngeblank Maret 2019. Sudah tindakan MRI, CT scan, EEG 2 kali, 28 Mei kemarin ngeblank lagi. Kenapa ya? artinya belum terkontrol. kan? Ya, benar. Jadi obat yang diberikan masih bisa dievaluasi lagi. Ya, kalau ternyata obat ditambah, dievaluasi lagi, tetap aja ngeblank terus, ya kita cari sumbernya. Tuh. Dapat sumbernya, kalau memang udah kandidat buat dibedah, yuk mari Yaudah, kita dibedah Itu aja. ngeblank kan ringan. Tapi kalau lagi nyetir Ih, nabrak, bahaya. Oh, bahaya bahaya, ya. Jadi bahaya banget. ngeblank itu bukan sesuatu yang ringan jadi sebetulnya ya. Prof, terima kasih banyak. Iya. Belum habis ya Prof. Nanti kita ketemu lagi ya Prof ya. Untuk oke. selanjutnya ngomong mengenai epilepsinya juga sebetulnya pemirsa. Mudah-mudahan segini saja sudah cukup banyak yang kemudian kita dapatkan berhubungan sama pembedahan epilepsi. Dan harapan kita loh buat kesembuhan. Bebas kejang itu penting Itu sekali. dia. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Halo Dokter ya. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau ketinggalan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Yes. Baik pemirsa, selalu di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dadah. Salam.